Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ade, sehat walafiat. Gimana kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah ya, luar biasa. Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Baik, Pak Nur, ya di sesi kita kali ini kita akan melakukan ini ya coaching ya, coaching di mana nanti saya sebagai supervisor atau observer yang akan melakukan supervising terhadap dialog coaching yang akan Pak Nur lakukan bersama Bu Eti ya sebagai coach seperti itu. Mohon maaf sebelumnya Pak Nur, di sini saya menjalankan tugas ya, tidak dalam rangka apapun. Mungkin nanti saya akan mengamati kegiatan coaching yang Pak Nur laksanakan seperti itu. Nah, itu mungkin. Kemudian, nah Pak Nur, untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita mulai. Sudah siap ya Pak Nur dan Bu Eti? Nah, pertama yang akan saya lakukan adalah terkait dengan prasupervisi di sini ya, di mana ini adalah tahap awal untuk meyakinkan komitmen terkait dengan persiapan yang Pak Nur akan laksanakan sebagai coach. Baik Pak Nur, yang pertama adalah kita akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching ya. Untuk rubriknya kan sudah disediakan ya seperti itu, sudah ada lah ya rubriknya. Tapi yang paling penting adalah terkait dengan kompetensinya, yaitu pertanyaan yang kedua. Nah, sejauh mana Pak Nur memahami terkait dengan kompetensi seorang coach? Mangga silakan. Baik Pak Ade, terima kasih. Proses coaching ini, peran coach itu adalah mampu mengantarkan si coach menemukan dengan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Tentunya coach harus memiliki beberapa kompetensi dalam proses coaching tersebut, yaitu pertama presence, artinya kehadiran penuh dalam setiap diskusi. Yang kedua, mendengarkan, menjadi pendengar aktif, gitu ya. Yang ketiga, mampu memberikan pertanyaan yang berbobot melalui komunikasi yang aktif, gitu ya, sehingga akan mampu mengantarkan si coach menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut, gitu. Selain itu, kompetensi yang ini bahwa proses coaching itu yang saya pahami bahwa ada alur yang memang harus ditempuh pada proses coaching, yaitu dengan istilah alur tirta, gitu ya. Pertama, menetapkan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab, gitu ya. Itu sih yang saya pahami terkait kompetensi dan alur proses coaching. Baik Pak Nur, luar biasa, nampaknya sudah sangat ini ya, sangat paham sekali terkait dengan kompetensi coach ini. Baik, berikutnya Pak Nur, saya ingin menanyakan nanti pada saat observasi dan Pak Nur melaksanakan coaching, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, dari sisi kompetensi yang memang saya perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan adalah di kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot melalui kata kunci, gitu ya. Itu satu dari sisi kompetensi. Yang kedua, yang sering saya terlupakan pada saat alur tirta, gitu, yang sedikit agak ini ya, antara rencana aksi dan tanggung jawab, itu mungkin di dua alur itu yang sering saya kebalik, gitu ya Pak De. Baik, berarti yang pertama tadi terkait kompetensi adalah membuat pertanyaan berbobot ya, seperti itu, dan menangkap kata kunci pertanyaan itu ya, saling berkaitan. Berikutnya terkait alur tirta untuk alur ini ya, R dan TA ya, rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Pak Nur. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan nanti dialog yang akan Pak Nur laksanakan untuk kegiatan coaching ini, indikator apa? Ini terkait indikator ketercapaian itu seperti apa ketika Pak Nur merasa bahwa coaching yang sudah yang saya laksanakan ini berhasil seperti itu, Nah, sesuai dengan yang diinginkan.
indikator pada saat proses coaching dianggap berhasil adalah pertama, si coach mampu dengan sendirinya menemukan ide atau gagasan dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, indikatornya ide atau gagasan yang diutarakan oleh coach itu mampu si coach menjabarkan atau membreakdown dengan jelas terhadap apa aktivitas yang menjadi komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Jadi ide dan turunan dari ide tersebut gitu ya. Itu mungkin Pak Ade. Oke. Terima kasih Pak Nur, luar biasa. Berarti indikatornya yang menurut Pak Nur itu adalah di mana si coach tadi mampu menjabarkan atau membreakdownkan segala suatu masalah dia sehingga dia mendapat insight dari apa yang dia perbincangkan ya. Ya. Oke Pak Nur, sudah cukup kayaknya mengefektifkan waktu. Silakan langsung saja Pak Nur untuk melaksanakan coaching ya. Mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ade. Oke, saya akan melakukan proses coaching bersama Bu Eti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Baik Pak? Baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik Bu Eti. Alhamdulillah Bu Eti ya. Sempat kemarin kita diskusi, menanyakan ya melalui medsos, media WA, ingin ada diskusi ya ternyata Bu Eti ya. Ya, betul. Terima kasih atas undangan dan kepercayaannya untuk berdiskusi dengan saya. Mohon izin Bu Eti, kira-kira apa yang akan kita diskusikan? Topik apa yang akan kita diskusikan? Baik Pak, terima kasih Pak atas saya memberikan waktu untuk saya karena saya sedang ada permasalahan ya yang harus dikomunikasikan atau meminta solusi juga dibincangkan dalam mengambil keputusan nanti. Jadi begini Pak, saya itu punya dalam pembelajaran saya mengampu pembelajaran musik Pak. Musik, jadi tidak semua siswa itu suka musik gitu Pak ya. Nah, sementara materi yang akan saya sampaikan adalah materi vokal, berarti bernyanyi gitu ya. Otomatis kalau bernyanyi kan harus bisa tampil bagaimana bernyanyi dengan baik. Itu ada semacam penilaian khusus secara pribadi, anak itu harus tampil untuk bisa melakukan atau bisa bernyanyi dengan baik dengan teknik vokal yang baik. Nah itu Pak, ya permasalahannya ada satu siswa yang sepertinya dia tidak suka bernyanyi, tetapi kita harus mempunyai nilai dari vokal tersebut gitu Pak. Jadi yang saya pikir gimana caranya supaya anak itu jangankan melihat teknik gitu, dia disuruh nyanyi saja sudah tidak mau gitu Pak. Oke, baik Bu Eti ya, saya coba tangkap dulu terkait topik utamanya dan terakhir Bu Eti sudah spesifik terhadap topik yang akan dibahas atau permasalahan yang ada, yaitu dari materi pokok tentang musik yaitu vokal. Ada satu siswa yang saat ini menjadi masalah besar dan perhatian Bu Eti gitu ya, karena gak mau bernyanyi juga mau, apalagi nanti susah juga melakukan penilaian gitu ya Bu Eti ya. Iya betul. Baik Bu Eti, kira-kira apa sih yang diharapkan dari proses diskusi kali ini, mau dilakukan diskusi terkait topik tersebut? Iya, jadi yang saya ingin cari jadi solusi seperti mana ya supaya bisa membangkitkan apakah itu mungkin ketidakpedean atau mungkin ketidakbisaan anak untuk bernyanyi gitu. Jadi bagaimana sih anak itu bisa walaupun bukan bakatnya di nyanyi tetapi minimal bisa mengikuti dan bisa punya nilai dari vokal tersebut. Oh iya, baik. Ada mungkin saya ambil ada kata membangkitkan gitu ya Bu ya, membangkitkan. Jadi nggak menuntut anak mahir bernyanyi, tapi membangkitkan percaya diri, mau aja bernyanyi, nanti masalah kualitasnya mah gimana, nanti penting mau dulu gitu ya Bu Eti. Betul. Baik Bu Eti, boleh diinformasikan seperti apa sih sebetulnya materi pokok vokal itu gitu ya, Bu Eti? Jadi sebetulnya gini Pak, vokal itu kan
di sini tidak karena saat tadi sudah dikatakan bahwa tidak semua anak berbakat dalam nyanyi ya, tetapi materi ini ya setidaknya mempunyai pengalaman berkesenian gitu, pengalaman bermusik, pengalaman bernyanyi gitu. Saya tidak menargetkan misalkan harus nyanyinya dengan teknik yang baik, tetapi juga minimal anak itu saya kasih tahu bahwa teknik yang baik itu seperti apa. Tetapi melihat bakat kan itu perlu cukup waktu yang lama ya. Iya. Minimal si anak itu bisa mempunyai pengalaman bahwa dia pernah bernyanyi gitu. Dan itu menjadi poin untuk penilaian saya bahwa ada poin nilai vokal gitu yang akan dimasukkan pada nanti rapotnya gitu Pak. Baik Bu Eti, menarik ya bahwa memang tujuan Bu Eti pada materi pokok kesenian itu, materi vokal itu tujuan bukan untuk membentuk jadi benar-benar berbakat di nyanyi ya, tapi bagaimana ada pengalaman minimal gitu ya. Oke Bu Eti, nah karena tadi sudah sampaikan Bu Eti keberagaman anak, minat dan bakat dalam bernyanyi, boleh saya coba fokus lagi ke siswa yang sempat Bu Eti sampaikan, bagaimana kondisi ataupun informasi terkait siswa tersebut gitu ya, yang sudah Ibu Eti ketahui. Sebetulnya saya sudah melakukan pendekatan secara personal gitu Pak ya, karena memang anaknya pendiam gitu dan ya jangankan untuk nyanyi gitu, ngomong saja terbatas dan dia ngomong juga pelan gitu ya. Saya juga sudah melakukan manggil gitu ke tempat yang berbeda, bukan di kelas. Kenapa? Misalnya ada masalah apa gitu. Dia tapi tidak mengungkapkan ada masalah apa, tetapi ayo bisa nggak nyanyi? Dia hanya diam, dia enggak bisa, dicoba gitu. Saya coba berupaya gitu bahwa anak ini apakah tidak mungkin kan tidak bisa ngomong, kalau bisa bersuara pasti bisa nyanyi. Mungkin tinggal membentuk bagaimana percaya dirinya bisa timbul gitu ya Pak. Kayaknya saya memberikan pemahaman, ayo kalau kamu nyanyi biasanya di mana gitu. Ya paling saya mandi nyanyi ya sedikit paling di kamar mandi katanya gitu. Tapi kalau mau diperlihatkan di umum apalagi harus dites ya, dia belum mempunyai keberanian untuk itu gitu Pak. Gitu, Pak. Iya, baik. Berarti menariknya Bu Eti sudah melakukan upaya-upaya mencari tahu terkait siswa tersebut ya. Dan Bu Eti sempat menanyakan, ternyata siswa itu pernah nyanyi juga Bu ya. Bukan anti nyanyi tapi pernah nyanyi juga ternyata ya. Di kamar mandi minimal gitu ya. Atau bahkan di aktivitas lain ya Bu Eti ya. Coba Bu Eti, mungkin saya pengen tahu lagi. Bu Eti sempat nanya lagi nggak ke anak tersebut, selain di kamar mandi, di kegiatan apa yang pernah nyanyi dilakukan? Sudah. Nah, saya juga pernah ngomong gimana kalau misalkan kenapa tidak mau misalkan di tempat yang lain? Ya, saya yang penting tidak ada orang katanya. Dia bisa nyanyi tapi dia juga tidak bisa nyanyinya keras, tapi minimal dia bisa nyanyi katanya. Tapi tidak ada orang yang lihat. Biasanya di mana? Misalnya di kamar sendiri gitu. Ya dia pernah nyanyi gitu. Ya. Paling di tempat-tempat privat ya, private room kan. Ya, betul. Pokoknya tidak ada yang lihat aja dia melakukan proses nyanyinya itu gitu Pak. Kayaknya Bu Eti bisa ditanya kalau upacara gitu ya, ada nyanyi lagu wajib gitu, nyanyi juga itu kan. Jangan-jangan di depan umum juga tuh. Ya. Tapi kan di upacara biasanya nyanyi kan hanya paduan suara saja, dia kan iya gitu. Jadi dia tidak pernah mengikuti paduan suara gitu Pak. Oh, itu ya aktivitas. Baik Bu Eti, menarik. Jadi ada beberapa yang memang kalau saya lihat ya permasalahan utamanya tugas kita ya, guru membangkitkan motivasi anak mau terlibat dalam proses pembelajaran gitu ya, terutama di menyanyi gitu. Nah, Bu Eti, barangkali Bu Eti upaya yang saat ini sudah lakukan seperti apa untuk membangkitkan motivasi tersebut dan hasilnya seperti apa? Yang kedua, upaya lain apa yang Bu Eti pikirkan agar dapat membangkitkan motivasi anak? Tadi kan upaya sudah saya lakukan, ditanya gitu ya, bagaimana bisa tidak, ternyata yang saya kira dia itu sama sekali gitu tidak bisa nyanyi. Tapi kalau sudah bisa nyanyi di kamar mandi, di kamar berarti
dia bisa nyanyi, tinggal bagaimana motivasi dia untuk percaya diri gitu ya. Ya makanya saya, karena ini tuntutannya kan bukan hanya kualitas nyanyi, tetapi yang paling utama pengalaman bernyanyi, dan saya mau lihat bagaimana dia bernyanyi, itu untuk nilai ya. Makanya saya agak berpikir, ya kalau tidak mau dilihat, gimana kalau kamu video saja gitu. Jadi kamu bikin video aja lah supaya ibu bisa lihat bagaimana kamu menyanyi gitu. Jadi sebagai ya salah satunya untuk saya mau melihat bagaimana kepercayaan dirinya sampai di mana, dan yang kedua ya setidaknya saya punya acuan untuk nilai dia gitu dari segi vokal, karena memang kalau dipaksakan juga tidak bagus juga ya. Iya betul. Jadi tidak mau sekolah gitu, gitu Pak paling. Baik Bu Eti, upaya yang sudah Bu Eti lakukan luar biasa ya, dari mulai mencoba mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi dan memang mengidentifikasi ternyata siswa tersebut nyanyi hanya di tempat-tempat yang tidak ada orang, dan Ibu Eti sudah menyampaikan ide salah satunya adalah membuat video ya bernyanyi anak tersebut gitu ya, sebagai bentuk melihat kepercayaan dirinya, melihat dari proses bernyanyinya gitu. Nah Bu Eti, ada nggak ide lain gitu ya selain itu yang bisa diterapkan dan bisa membangkitkan motivasi anak tersebut gitu? Ya, paling yang saya pikirkan misalkan saya akan mencoba diupayakan tidak sendiri dulu gitu. Jadi mendorong dulu, yang penting bisa tampil ya, mungkin ada temennya dulu gitu untuk nyanyi. Nah, jadi silakan misalkan ikut satu kelompok. Karena kan kalau yang saya inginkan di sini konsepnya adalah solo gitu. Solo berarti punya nilai solo gitu ya. Nah, mungkin cara lain ya yang saya pikirkan, karena dia intinya keberaniannya kurang ya, mau dicoba. Ya udahlah, siapa nih yang kira-kira mau dia pilih untuk menemani dia untuk tampil misalkan. Begitu paling Pak. Oh, jadi bareng-bareng gitu, ada pendampingnya gitu ya. Ya, betul. Oke. Kenapa Bu? Ini kan ide baru ya Bu ya. Kalau tadi kan udah ide yang sudah Ibu lakukan, dan ide barunya adalah ada temannya yang mampu mendampingi anak itu untuk bernyanyi gitu ya. Kenapa Bu dipilih ide yang kedua ini? Yang mungkin kenapa yang Ibu memilih yang kedua ini juga gitu? Karena kan saya melihat dari videonya ya, dia ternyata bisa menyanyi. Jadi konsep yang dilakukan kan pengalaman bernyanyi itu kan, kalau nyanyi itu performnya harus kelihatan ya. Kalau tidak percaya diri hanya dalam video, berarti konsep percayaan dirinya belum begitu muncul gitu ya. Jadi saya akan coba mungkin memberi motivasi, ini suara kamu ternyata bisa bagus ya. Di video saya lihat kamu punya potensi untuk bernyanyi, bahkan ayo kita coba mencoba ada dilihat oleh orang, tetapi ya kita coba untuk awal itu didampingi gitu. Jadi saya akan mencoba seperti supaya kepercayaan dirinya, kalau sudah kita bangkitkan dari video bahwa dia mampu, berarti dia ada sedikit percaya diri lah untuk dilihat oleh orang gitu. Mungkin Pak yang ingin saya lakukan seperti itu mungkin. Baik Bu Eti, menarik. Tadi juga Bu Eti sudah melakukan ya Bu, memotivasi hasil video yang dikirim, Ibu dikasih umpan balik dan memotivasi gitu ya. Nah, karena permasalahannya sebetulnya bukan nyanyinya, tapi membangkitkan kepercayaan dirinya yang tadi di awal ya Bu Eti ya. Itu, dan salah satu apresiasi Bu Eti adalah upaya membangkitkan motivasinya gitu ya. Dan dikuatkan lagi ide yang baru nih yang coba didampingi lagi. Karena memang untuk menyelesaikan permasalahan terkait siswa tersebut, satu atau dua ide itu bisa saja masih belum kuat gitu. Barangkali ada ide lain yang lebih menguatkan kembali gitu, selain yang pendampingan. Barangkali Bu. Yang saya pikir ya nanti kalau misalkan yang video sudah berhasil saya lihat, yang kedua misalkan sudah dilakukan, nah berarti kan kelihatan. Nah saya akan coba kasih motivasi lagi tuh, kamu ternyata dilihat orang juga bisa. Nah mungkin ada masukan gitu, ayo kita coba yang satunya diam dulu nih, walaupun misalkan yang satunya itu tidak kembali ke bangku tapi menemani, tapi yang nyanyi ya coba dia dulu gitu. Iya, jadi kayaknya dari ide yang kedua ini, tadi kan ide yang ke satu Ibu mengapresiasi ternyata mampu bernyanyi. Ide yang kedua itu bukan hanya mampu bernyanyi tapi membangkitkan bahwa
kamu tuh bisa dengan dilihat orang kan gitu ya Bu Eti ya. Ya, betul. Luar biasa ini, idenya bagus Bu Eti. Dan nanti pada saat ya, ide kedua diterapkan, ternyata bukan dia pendamping itu juga nggak apa, yang nyanyinya tetap si siswa tersebut ya Bu ya. Itu oke, baik Bu Eti. Kira-kira Bu Eti, dari ide yang Bu Eti saya lihat sudah nampak jelas gitu ya. Siapa sih Bu Eti yang perlu terlibat agar ide Bu Eti, gagasan Bu Eti itu bisa tercapai gitu? Karena ini kan pembelajaran di kelas ya, saya kira kita juga harus kerjasama dengan teman yang lain, bahwa bagaimana misalkan mau ngasih apa apresiasi, misalkan jadi ada membangkitkan gitu ya. Jadi si anak bisa kepercayaan dirinya tumbuh. Jadi saya juga akan minta bantuan teman-teman yang lain di saat dia tampil ya, diperhatikan, diapresiasi, mungkin dikasih support gitu bahwa dia itu mampu gitu ya. Itu paling itu yang akan saya lakukan sehingga dia bisa melakukan itu secara pelan-pelan, bahwa kepercayaan dirinya akan muncul gitu. Oke, baik Bu Eti. Saya coba diklarifikasi dulu Bu, terkait teman-teman itu, rekan-rekan itu, rekan Ibu, rekan siswa tersebut maksudnya Bu? Rekan siswa. Oh, jadi siswa teman-teman siswanya gitu ya, ikut mengapresiasi ya. Betul. Oke, jadi maksud Bu Eti itu ya. Jadi ada siswa lain ikut mengapresiasi itu ya, dan mendorong si siswa tersebut untuk lebih percaya diri. Selain siswa, siapa lagi Bu yang memang perlu nih harus Kalau untuk pertemuan, karena dia kan basicnya kan malu gitu ya. Saya kira saya tidak bisa melibatkan orang lain, guru yang lain dulu, oleh temannya saja sudah malu misalkan. Jadi saya hanya bisa paling melibatkan ya teman sekelasnya yang mungkin dia kan sudah kenal gitu. Cuma ya jadi saya tidak akan melibatkan yang lain dulu, ya pasti untuk supaya dia tidak shock gitu. Jadi ya cukuplah untuk temannya dulu. Jadi siswa ya, rekan ininya. Tadi dari berbagai ide yang Ibu sampaikan, bikin video dan pendamping, tentunya yang ide yang pertama yang terlibat karena itu kan sendiri ya Bu ya. Dan di japri mungkin ke Ibu ya videonya, enggak? Iya, betul. Kan siswa yang lain nggak tahu Bu ya. Betul. Artinya, nah untuk melakukan video itu yang ide pertama nih, siapa yang perlu diajak juga gitu selain siswa tersebut? Paling kita komunikasi dengan orang tua, biasanya saya suka komunikasi, ada kerjasama dengan orang tua, dikomunikasikan bahwa anak ini ya tetap kan walaupun tidak suka nyanyi ya harus mengikuti, ada poin untuk nilai gitu. Jadi saya mengkomunikasikan dengan orang tua, jadi ya minta supportnya supaya dia ya minimal bisa melakukan nyanyi melalui video, sehingga saya bisa melihat kepiawaian dia dalam bernyanyi gitu Pak. Betul, menarik Bu ya. Bukan ide satu, kayaknya ide yang dua juga, pelibatan orang tua kayaknya perlu ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Baik Bu Eti. Nah, ide yang gagasan yang Ibu sampaikan cukup jelas dan saya juga bisa dipahami. Kira-kira Bu Eti kapan bisa dilaksanakan? Saya akan mencoba, kebetulan minggu depan ada bagian di kelas itu ya. Jadi saya akan mencoba bagaimana upaya-upaya itu dilakukan di kelas minggu depan mulai. Jadi lebih cepat lebih baik, karena kalau terlalu bertele-tele nanti kan ada lagi materi yang lain gitu. Jadi saya akan mencoba langsung untuk permasalahan ini di minggu depan Pak. Baik. Bu Eti, kira-kira selain orang terlibat, persiapan sarana atau fasilitas apa yang harus dipersiapkan juga agar berhasil? Ya, saya kan coba, mungkin biasanya saya kalau ngajar bawa alat musik gitu ya. Jadi kalau biasanya anak itu ya, jadi saya akan mencoba membangkitkan semangat, ayo Ibu iringi gitu. Jadi supaya anak lebih tenang gitu, karena walaupun dia perform tapi ada saya juga yang mendampingi dalam mengiringi. Misalkan bawa gitar, saya lebih praktis bawa gitar lah supaya anak jadi tidak terlalu ribet gitu. Jadi fokus pada bagaimana anak bisa bernyanyi gitu Pak. Itu paling Pak. Baik, berarti saya coba di-tag lagi. Jadi ada siapa yang terlibat, kapan dilaksanakan ke depannya. Berarti kan ada aktivitas mengajar, sarana yang dipersiapkan untuk membangun motivasi sudah disiapkan Bu Eti. Nah, mungkin Bu Eti sebagai komitmen Bu Eti terkait pelaksanaan tersebut, seperti apa komitmen
Ini penguatan ya Bu Eti, walaupun telah direncanakan. Komitmen Bu Eti agar ini berhasil dan ini bisa dilaksanakan seperti apa? Komitmen saya, jadi saya mau nitik beratkan bahwa kebanyakan ada pemaksaan. Kalau menurut saya untuk seni itu tidak bisa dipaksakan karena itu berurusan dengan bakat ya, bakat seseorang. Tetapi pendidikan itu bukan untuk mencetak seniman gitu ya, tetapi bagaimana anak itu mengenal sehingga nantinya mempunyai rasa empati terhadap orang yang melakukan atau aktor-aktor yang bergelut dalam bidang seni. Karena kalau dia tidak merasakan perform, jadi dia tidak tahu bagaimana sulitnya untuk tampil. Jadi yang saya akan lakukan komitmennya adalah akan lebih bisa memberikan ruang gitu bahwa siapapun bisa bernyanyi, siapapun tidak dibebani dengan harus bagus, tetapi minimal mempunyai pengalaman berkesenian, salah satunya ya vokal, dan nanti biasanya dilanjut dengan bagaimana bermain alat musik dan lain-lain gitu Pak. Paling gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Eti. Saya rasa diskusinya menarik Bu ya, apa yang disampaikan Bu Eti gitu ya. Barangkali bisa disimpulkan bahwa Bu Eti akan melakukan beberapa ide gagasan yang sudah dilakukan terkait tadi video, terus pendampingan, terus nanti terlibatan orang tua, alat musik dan rekannya sendiri itu yang memberi motivasi gitu. Dan sudah terbayang lah rencana itu. Nah, sebagai penutup Bu Eti, kira-kira insight apa sih yang dapat hasil diskusi kali ini Bu Eti disampaikan? Ya, terima kasih Pak. Tadinya saya agak kebingungan bisa tidak, tapi dengan adanya coaching ini saya jadi lebih terbuka ya, nggak terpikir ya oleh saya ide-ide itu tadinya jadi mentok ya, sudahlah berarti dia tidak punya nilai gitu ya. Tapi setelah ada perbincangan coach ini jadi membuka pemikiran saya bahwa kita harus tetap bisa memfasilitasi sesuai kebutuhan siswa gitu ya. Terima kasih Pak, saya sudah agak clear gitu bahwa saya mampu lah untuk membuat anak bisa bernyanyi dan bisa percaya diri gitu Pak. Terima kasih Bang ya atas perbincangan ini ya. Sama-sama Bu Eti ya, terima kasih. Mungkin perbincangannya cukupkan ya Bu Eti. Mohon maaf saya selaku rekan diskusi apabila ada kata atau pertanyaan ataupun sikap yang kurang berkenan, mohon maaf. Mudah-mudahan Bu Eti bisa menjalankan ide-ide gagasannya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, sehingga harapannya siswa tersebut mampu memberikan pengalaman dalam pembelajaran seninya gitu ya. Terima kasih Bu Eti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, sudah. Baik, terima kasih Pak Nur atas pelaksanaan coachingnya, dan saya rasa luar biasa sekali, sangat detail, sangat lengkap informasi yang didapat, sehingga saya rasa Kuci di sini dia menemukan insight dan dia paham apa yang harus dia lakukan terkait tadi adalah 2 kompetensi yang dikembangkan ya. Yang pertama adalah Pak Nur ingin menegaskan kembali bagaimana kemampuan Pak Nur terkait dengan menangkap atau menggunakan pertanyaan berbobot ya. Dan saya lihat sudah baik sekali. Tadi sangat diskusinya atau coachingnya sangat mengalir alami seperti itu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menstimulus alam bawah sadar dari Kuci itu sendiri. Itu. Yang berikutnya adalah terkait dengan alutsista, di mana yang tadi saya amati mulai dari tema ya sudah ada temanya jelas itu ya, seorang siswa yang memang dia kurang menyukai pelajaran vokal, kemudian mampu diidentifikasi dengan sangat jelas dan dieksplorasi juga dan dielaborasi juga dengan sangat mendalam seperti itu. Nah di sini yang ingin Pak Nur yakinkan adalah terkait dengan rencana aksi ya. Nah, di rencana aksi juga sekarang saya lihat sudah alhamdulillah sudah sangat baik sekali. Tadi ada pertanyaan terkait kapan pelaksanaan dan kemudian juga siapa saja pihak yang diharapkan bisa membantu terkait dengan permasalahan Kuci itu sendiri ya. Dan kemudian juga dan tadi juga ada pertanyaan tambahan seperti alat peraga apa yang bisa digunakan untuk membantu untuk meningkat atau memecahkan masalah dari
coach itu sendiri terkait dengan adanya seorang anak yang tidak suka vokal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Tadi saya lihat ada pertanyaan terkait dengan bagaimana apakah coach itu sudah mendapatkan insight dari perbincangan barusan ya, dan saya rasa itu sudah terpenuhi. Secara keseluruhan overall saya mengucapkan terima kasih dan luar biasa, semuanya berjalan lancar, natural, alami, dan saya senang seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi contoh bagi kita semua, terutama dalam meningkatkan kompetensi coaching ya, seperti itu. Pak Nur, silakan. Terima kasih Pak Ade atas umpan baliknya, umpan balik dan apresiatifnya yang saya lakukan selama proses coaching. Saya rasa bahwa proses coaching yang tadi saya lakukan sudah mampu mengantarkan, ya saya rasakan mengantarkan coachingnya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan dihadapinya gitu ya. Tentunya masih saya rasa mungkin ada banyak kekurangan ataupun hal-hal yang di luar kendali saya, dan harap mungkin dari Bapak observer bisa menyampaikan juga kira-kira apa yang memang yang tidak sedikit mungkin atau sedikit banyak yang kurang tampil di saya sendiri sebagai coach. Mungkin itu Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Nur. Kita tutup untuk kegiatan observasi coaching kali ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta